Pengungsi Rohingya ditolak warga Aceh. Apa yang jadi sebab pengungsi asal Myanmar itu tidak diterima warga Aceh? Dan bagaimana seharusnya pemerintah bersikap menangani pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia? Berikut diskusi bersama Zeki Rahmat. Warga Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya yang tiba di sejumlah pantai di Provinsi Aceh. Apa alasannya dan bagaimana seharusnya pemerintah menangani pengungsi Rohingya yang kian banyak datang ke Indonesia? Kita diskusi bahas ini. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, sudah 6 kali kapal pengungsi Rohingya tiba di perairan Aceh. Etnis Rohingya adalah warga minoritas dari negara Myanmar. Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa Rohingya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan. Etnis Rohingya pun terpinggirkan di negara mereka. Berbagai konflik menimpa etnis ini hingga membuat warganya pergi mencari suaka ke berbagai negara termasuk Indonesia. Penolakan warga Aceh terus berdatangan saat gelombang pengungsi Rohingya tiba. Sementara UNHCR menunggu kebijakan pemerintah menangani pengungsi Rohingya. Tidak terima, maunya mereka kan naik ke kapal itu, balik mau kemana dia mau pergi. Tapi nggak sempat didata. Tak berapa, ini semua kebetulan ini yang ditolak di kabupaten lain tadi pagi. Jadi upaya dari masyarakat ini gimana? Upaya dari masyarakat tadi udah dikasih bekal, makanan, minuman, ada kadar dari sumbangan masyarakat. Dan itu masyarakat maunya mereka pergi meninggalkan lokasi ini. Karena ini sudah menjadi sudah dibilang kewalahan sudah banyak sekali. Katakan tadi semua kemudian punya pendapat masing-masing dan kita sangat menghargai pendapat tersebut. Warga sendiri apa yang kepada masyarakatnya? Kalau kami hanya bisa meminta waktu untuk berkoordinasi, tapi kita tidak bisa menjanjikan apa-apa. Karena kembali lagi berkoordinasi itu kan harus, ya apakah kemudian diberikan atau tidak, kan kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Gelombang pengungsi Rohingya datang ke Indonesia bukan hanya kali ini saja terjadi. Sejak bertahun-tahun yang lalu, pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Aceh. Sejak 2015, pengungsi Rohingya berdatangan ke Indonesia dalam jumlah yang besar. Sebagian besar dari mereka terdampar di perairan Provinsi Aceh. Tapi, berbagai persoalan dihadapi warga Aceh saat menerima pengungsi asal Myanmar itu ke lingkungan mereka. Hal inilah yang membuat warga Aceh menolak kedatangan Rohingya. Pada waktu awal-awal, memang masyarakat di Aceh, para nelayan yang melihat kejadian ini selalu menolong mereka ini. Nah, bahkan pemerintah kemudian harus membuat penampungan bagi mereka, pemerintah daerah. Tapi beberapa saat kemudian mereka ini lari dari penampungan dan kemudian mencari pekerjaan, mungkin juga melakukan tindakan kriminal yang kemudian masyarakat setempat mungkin tidak menyukai. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat sekarang ada fenomena di mana masyarakat di Aceh sekarang sudah tidak mau lagi menerima. Dan ini yang kita tentu tidak bisa main hakim sendiri, tetapi harus pemerintah daerah yang melakukan upaya-upaya. Nah, salah satu upaya dari pemerintah daerah adalah menampung mereka di tempat-tempat penampungan, tapi harus dijaga dengan ketat. Karena apa? Jangan sampai mereka ini keluar dan kemudian membaur dengan masyarakat setempat, dan itu bisa menjadi konflik sosial. Nah, tapi setelah ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan harus dikembalikan lagi ke Myanmar, ya, karena kita tidak mau anggaran untuk rakyat miskin kita akan tergerus oleh apa yang kita harus lakukan terhadap masyarakat ini. Ya, kita bukannya tidak mau menghormati HAM ya, tetapi HAM itu tidak menjadi sesuatu yang katakanlah penting bagi negara lain kalau rakyat kita sendiri belum menikmati hak asasi mereka. Penolakan warga Aceh atas kedatangan pengungsi Rohingya bisa dimaklumi. Di saat inilah pemerintah pusat harus ikut menangani kedatangan pengungsi Rohingya. Karena ini sudah bertahun-tahun ya, kita tahu bahwa Rohingya ini ke Aceh datang bertahun-tahun karena itu memang lokasi yang paling dekat dari lokasi awalnya di Indonesia, yang paling dekat di Aceh gitu. Jadi disitulah mereka berhenti, mereka sudah terombang ambing sekian lama. Nah, ini yang saya kira
seharusnya tidak menyalahkan, menuding, kemudian mempermasalahkan kenapa rakyat Aceh tidak mau menerima. Ya artinya sudah mencapai batas tertentu ya, lelah begitu ya, kemudian memberikan bantuan makanan, tempat dan sebagainya begitu. Tapi di sisi lain mungkin ada beberapa oknum tadi dari pengungsi Rohingya yang kemudian melakukan tindakan yang melawan norma, kemudian ditambah parah dengan miskomunikasi ya. Jadi ini saatnya pemerintah pusat ya, dalam ini Kementerian Luar Negeri ya, mungkin juga dengan Kementerian Sosial begitu mengambil alih ya, kemudian menempatkan mereka di tempat yang lebih pas ya, tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sementara pemerintah pusat menyatakan menyerahkan kedatangan pengungsi Rohingya ke pemerintah daerah dan warga sekitar. Kami kutip pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi, harus diperhatikan ketersediaan dari warga untuk menerima yang bersangkutan karena berkaitan dengan masalah kehadiran sebuah entitas di suatu tempat yang tentu saja bukan sekedar orang, tapi budaya hingga perilaku. Pakar hukum internasional menyatakan pemerintah harus tegas menolak kedatangan pencari suaka atau pengungsi, termasuk dari Rohingya. Masalah ini juga menjadi rumit karena Indonesia bukan penanda tangan, apalagi meratifikasi konvensi pengungsi. Nah, oleh karena itu, saya selalu tegas mengatakan, pertama harus ditolak. Ya, bahkan yang mereka-mereka dari Afghanistan, kadang dari Irak datang ke Indonesia, karena apa? Karena UNHCR itu harus ditolak. Kalau mereka tidak punya tiket kembali pulang, nggak boleh masuk ke Indonesia. Ya. Kedua, UNHCR kantornya di Jakarta harus ditutup oleh pemerintah pusat, harus ditutup. Karena ini menjadi faktor yang mendorong para pencari suaka atau misalnya pengungsi untuk datang ke Indonesia. Kita bukan nggak mau menghormati hak asasi manusia, tetapi kalau misalnya menghormati hak asasi manusia bagi warga negara lain internasional dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya nggak benar, nggak betul itu. Ya, jadi kita harus tegas. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silakan UNHCR cari di negara lain. Ya, kita sudah banyak menderita. Membantu sesama manusia yang tengah dalam kesulitan tentu sah-sah saja dilakukan. Tapi yang harus diingat adalah negara ini masih punya segudang masalah, termasuk membuat warganya hidup sejahtera. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.